Di mana Loh, dalilnya manusia jatuh ke dalam dosa? Di mana dalilnya? ya mereka kan makan buah terlarang kan jatuh ke dalam dosa, Bang. Ya kan cuman Adam dan istrinya. Sedangkan tanah Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Jangan tuh, wahai Adam. Terus, waduh. wahai Adam, Makanya kenapa? Abang yang aduh, mah bahaya Ya, ini. Aduh, kamu yang bahaya. aduh, aduh, aduh. Di mana dalilnya Adam Kenapa? mewariskan dosa kepada? Aduh, rugi, 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 rugi. Di mana Rugi sekali. dalilnya Adam mewariskan? Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Lah, di kejadian 3 ayat 1 kan telah dikatakan di situ, Bang. Adam, engkau akan saya buang ke bumi. Dia kan telanjang, Bang, ke bumi, Bang. Tidak berbaju. Iya, itu Adam. Adam kan diampuni dosanya. Iya. Karena dia Nah, terus diampuni bagaimana, Bang? Aduh. Dulu loh, Adam itu faktanya diciptakan dia manusia. kamu bicara ndak pakai otak, soalnya sayangnya ya. Kamu hanya modal mulut, coba ada Anda yang tidak otakmu. berilmu, Bagus Bang. diskusi ini sebenarnya. Tapi sayang kau nggak punya otak. Yang kau punya cuman anus. Dekat hidung itu anusmu. Keluar suara kayak suara kentut tapi tidak ada maknanya. Kau Ya berbicara curhat itu hanya Gurunda. doktrin Aduh, doktrin bisa habis nih kebodohan. Kristen kalau kayak gini katanya Gurunda. Mualaf semuanya. Aduh, Doktrin dari gereja dibawa. Nggak ada dasar pijakannya. Adam difitnah, habis itu Tuhan difitnah juga. Mereka memfitnah Tuhan jadi bayi. Makanya dia dikutuk. Inilah, Tuhan pun dikutuknya. Tuhan pun difitnah. Apalagi kita. Coba Kristen ini pakai otak aja sedikit. Pasti sembuh. Sayangnya mereka nggak pakai otak. Sayang kali katanya. Wah, mimpi lo. Yang tadi itu panitia pengumpulan dosa itu. Oh, penitia. Panitia pengumpulan dosa. Mati meja. Itu namanya dompala. Ini kenapa ada siapa noise? Milky. Ada mengirim untuk Reski Ucok. Siapa Reski Ucok? Assalamualaikum Bang. Loh, Waalaikumsalam. Saya orang Malaysia Bang. Iya. Saya apa nih? Iya. Saya minat dengan abang. Iya. Mama Malam-malam Dari sekte saya mana? tengok live, tengok Malaysia dari sini, Sabah. Sabah. Kinabalu. Gereja Ya. mana? Di gerejanya Bukan mana? gereja, Katolik saya Muslim Bang. Saya minat dengan abang. Oh. Ya. Oh ya. Selalu hari-hari saya tengok YouTube, tengok TikTok. Oh. Muslim dari lahir ya? Iya, Muslim dari lahir Bang. Alhamdulillah. Suku apa? Saya minat dengan Toraja. Bugis. Saya suku Suluk Bang. Suku Solok. Orang Jawa. Saya minat dengan abang Bang. Bekasi. Ayah Bang. Hari-hari Ya, saya tengok kita- biarpun saya. Hah? Kita las kepalanya dulu ini, kepala desa ini. Kita las kepalanya dulu ini. Berju.
Berju, di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada anak manusia? Di mana dalilnya? Kejadian 1 bang ayat 3 sampai 24 bang. Tidak ada di situ berbunyi Adam mewariskan dosa ke... Tidak ada mewariskan dosa kepada anak cucunya. Di mana? Terlarang itu berdosa apa tidak bang? Adam itu berdosa. Buat terlarang itu berdosa apa tidak? Iya, terus dia sudah, mewariskan nggak dosa mati. itu ke anaknya? Dia mewariskan nggak dosa itu ke anaknya? Cucu Adam apa tidak? Abang cucu dia Adam mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mewariskan nggak kan? Nah, coba di mana dalilnya? Ya ampun, Yesus, bagaimana sih ini? Bang, mana dalilnya? Silakan Bang dibaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Tidak ada dalilnya di Kejadian. Dosa itu. Tidak ada dalilnya ada mewariskan, menurunkan dosa ke anak cucunya. Kamu didoktrin di gereja ada mewariskan dosa. Kenapa? Karena kau nanti digiring percaya kepada setan yang datang nebus dosa. Ya kan? Oh, berarti Bang sampai kamu mengucapkan Adam dan Hawa ya. Saya keturunan Adam, tapi saya tidak dikutuk oleh Tuhan. Berbeda dengan kamu, memang kamu keturunan yang dikutuk karena kamu penyembah setan. Kamu kan nyembah setan. Aduh. Bahaya nih Bang Juma ini. Bang Juma ini. Kau kan nyembah setan. Logika abang itu cacat gitu loh Bang Juma. Berbicara logika, Adam yang makan, kamu yang kenyang gitu. Bang, jadi abang keturunan Adam enggak? Itu dulu saya tanya. Iya, saya keturunan Adam. Iya, ya udah di Kejadian 3 1 sampai 24 ini di situ jawabannya. Baju kaos. Iya, yang dikutuk di sana bukan Adam yang dikutuk di situ. Yang dikutuk di situ iblis. Dan kalau hari ini kamu merasa dikutuk, maka kamu adalah anak setan. Kamu merasa dikutuk enggak? Bonyok, kamu merasa dikutuk enggak? Atas perbuatan Adam makan buah, apakah kamu merasa dikutuk? Itu kan nenek moyang kita Bang, Adam dan Hawa itu. Iya, saya tanya dulu, kamu merasa dikutuk enggak? Cola. Kamu merasa dikutuk enggak? Iya, merasa dikutuk karena saya mati gitu loh. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, lihatlah teman, ini anak setan ini merasa dikutuk. Kenapa? Karena nenek moyangnya memang dikutuk. Kamu merasa dikutuk kan? Sedangkan antara Adam dan iblis, antara Adam dan iblis yang dikutuk itu ada. Antara Adam dan iblis yang dikutuk itu adalah iblis. Kamu merasa dikutuk, berarti kau keturunan iblis. Dasar colak kari. Bang, jangan manggil dia burju, Bang. Robek atau ya. Mau tahu nggak nama aslinya siapa? Mau tahu nama aslinya dia Brekele, nama aslinya. Brekele colakeng. Iya. Otaknya sudah kena penyakit kurap, nggak sembuh, nggak bisa lagi. Panggil aja Borjong, Bang. Telaco. Jangan itu. Borjong aja, Bang. Dia kan kayak ada batak-bataknya, aku tengok tuh. Borjong aja panggil dia, Bang. Burju Borjong, baik, Bang. Borjong. Ya, Borjong. Borjong kau. Lanjut. Saya pernah membahas itu Bang, dosa waris. Oh, berarti ada dosa waris ya? Apakah semua manusia itu ada dosa warisnya? Ada. Yesus manusia enggak? Manusia. Apakah Yesus ada dosa waris? Tidak. Ini dia nih. Gue ikutin mentok Yesus banyak, Pak. Bunda Maria kena, Yesus enggak. Kalau diikutin ya, maunya Ya, itu dia dosa waris itu. makanya.
Iya. Makanya kalau mau waras tinggalkan. Kalau mau gila masuklah di sana. Pasti ikut gila. Naiklah Kristeng. Lah cola. Hah? Lah cola. Teman-teman semua yang ada di YouTube maupun di sini, kalian semua senang mana nih? A. Dosa waris. B. Harta waris. Yang mana Anda pilih teman-teman? Dosa waris apa harta waris nih? Dijawab dong. Dia suka dosa waris. Ya teman-teman di YouTube juga jawab. A atau B? Biar lu nggak ngantuk. B. Lucu ya. Gak ada dalilnya ada mewariskan dosa. Oh nggak ada yang pilih dosa waris ya? Kali udah pernah dosa waris. Karena kok merasa nggak ada mereka yang ini milih? kutu. Banyu kenapa nggak ada yang milih dosa waris ya? Masa Ya, dosa hanya orang diwariskan, gila yang Bang? milih. Toh? Hanya orang gila yang minta dosa waris. Itu sederhana kali loh kalau dalam ilmu kejiwaan, teman-teman. Dalam ilmu jiwa. Karena saya belajar psikologi juga ya, psikologi pendidikan saya belajar, psikologi anak didik saya juga belajar dulu. Kalau kita melihat ini, mereka kemudian mereka mau supaya ada dosa waris. Apa yang ingin mereka jual? Supaya laris adanya orang yang mati di dalam dosa. Lalu ada yang menebus dosa mereka. Jadi sebenarnya konsep itu mereka hanya ingin menjual oknum yang datang, yang keluar dari kubur. Ujung-ujungnya itu di situ. Contoh nih, kalau saya tanya nih saudara-saudara saya nih, baik yang muslim-muslimah di sini. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Saya mau tanya kepada kalian, apa hubungannya nonotnya orang Kristen dengan Yesus? Nggak ada. Apa hubungannya Yesus dengan Yesus Kristus? Apa urusannya Yesus dengan kelaminnya Kristen? Nggak ada. Terus kenapa Yesus tidak berguna kalau kelamin mereka itu dipotong? Wahyu 19:7. 19:7. Jawabannya suka-suka. Apa urusannya Yesus dengan kelamin kalian? Kok Yesus tidak berguna kalau kalian sunat? Emang kalau kalian itu tidak bersunat, apa hubungannya dengan Yesus dengan kelaminnya kalian? Yesus naik pangkat gitu kalau nonot kalian itu nggak dipotong. Nah ini ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu sunatkan nonotmu. Loh, maksudnya Yesus ini mau urusan apa dengan itunya kalian? Apa urusannya Yesus? Coba tanya ke Pas. Apa urusannya Pas? Pas. Apa urusannya? Apa urusannya Yesus dengan kelaminmu? Maksudnya menyangkut kelamin tentang apa nih? Itu di dalam Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Emang apa hubungannya Yesus dengan kelamin kalian? Yesus sibuk dengan kelamin kalian rupanya. Kok yang dibahas Kok Yesus sibuk ngurusin kelamin sih? tentang Yesus gini loh Bang. Yang kita bahas kehadiran Yesus ini kok bicara kelamin gitu loh. Dia datang untuk menyelamatkan. Itu gitu. dalilnya. Kalau di Islam itu kan kelamin itu identik dengan kebersihan, virus, ya kesehatan. Ini kok kamu nonotmu kau hubung-hubungkan dengan Yesus? Maksudnya ngapain Yesus ngurusin ucok-ucok kalian itu? Ya kalau kami kan bukan Bani Israel, jadi nggak perlu sunat. Itu kan perjanjian Abraham. Dalilnya itu loh, Bang. Dalilnya itu loh. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu potong kulupmu. Maksudnya apa urusannya Yesus dengan kulup kalian?
Apa hubungannya Ya Yesus dengan masalah kuluk kalian kuluk itu? kami gini loh Bang Juma, masalah kuluk kami nggak ada gunanya itu gitu loh. Masalah mau disunat atau enggak itu sebenarnya, kalaupun misalnya ini saya disunat itu hanya untuk kebersihan aja, lain dari itu nggak ada. Ya, terus hubungannya dengan Yesus apa? Kenapa Yesus dibawa-bawa berkaitan dengan urusan kuluk? Ya Yesus kan Bani Israel. Ya kan Keturunan sama Daud. seperti ini. Dia Sama harus seperti sunat. ini. Sama seperti ini kalau saya ngomong gini. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau cebok setelah Maksudnya apa hubungannya kira-kira dengan Yesus itu, dengan pantatmu segala macam? ada. Itu apa hubungannya? Hah? Nggak ada Bang Juma, nggak ada hubungannya. Terus apa kenapa nama orang dibawa-bawa di situ? Kenapa Yesus dibawa-bawa ketika berbicara mengenai kepala kelamin kalian? Kenapa Yesus dibawa ke situ? Apa urusannya Yesus dengan kelaminnya orang Romawi? Nah ini dia kan, jadi kita gini loh Bang Juma, kita jadi melebar kemana-mana kita tentang hakikat Yesus, kehadiran Yesus ini. Enggak melebar kemana-mana. Enggak. Saya bertanya kepada teman-teman Muslim tadi, apa urusannya ini Yesus dengan kelaminnya laki-laki Kristen ini? Apa hubungannya? Apa sibuknya Yesus? Adakah Yesus pernah sibuk dengan kelamin orang? Kenapa ditulis di dalam suratnya Paulus? Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau memotong kulupmu. Apa hubungannya dengan Yesus potong kulup atau tidak potong kulup? Emang kenapa kalau tidak potong kulup? Yesus bahagia gitu? Yesus bahagia, happy, ya syukur, haleluya, pengikutku semuanya pelihara kulup, Masya Allah, bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian potong kulup kalian, Yesus berduka gitu, bersedih. Aku bersedih, pengikutku kehilangan kulup. Coba, ini bukankah ini salah satu trik yang dilakukan oleh Paulus untuk menjebak orang-orang Roma? Bukankah ini hanya akal-akalan Paulus untuk menggiring orang-orang Roma menjadi pengikutnya agar jangan bersunat? Supaya kalau tidak bersunat, maka dewa Yesus akan menyelamatkan mereka. Sama halnya ketika Paulus menghalalkan babi. Apakah ini bukan jeratan? Tak ada lagi yang haram makan. Bukankah itu adalah jerat? Bukankah itu tipu daya? Sedangkan hal seperti ini adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Contoh, Yesaya 52 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang Kristen yang berkulup masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Babi di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Ya, kenapa babi dan sunat ini justru dijadikan sebagai alat oleh Paulus untuk dijual kepada Romawi? Bukankah ini adalah upaya tipu daya? Karena orang Roma suka babi, kan orang Roma juga takut sunat. Maka mereka menjual Yesus Kristus. Mereka menjual Yesus Kristus kepada orang-orang Romawi supaya laris ajarannya. Tapi pertanyaannya, yang mereka jual ini Yesus Kristus yang mana? Karena orang-orang yang tidak bersunat melakukan mukjizat, kejadian luar biasa, mengobati, mengusir setan, pakai nama Yesus Kristus. Tapi kok justru Yesus tidak mengenal mereka? Jadi inilah keusilan yang dilakukan oleh Nabi yang bertemu dengan Kristus palsu di gurun. Urusan kulup disangkut pautkan dengan Yesus Kristus. Apa hubungannya? Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau sunatkan kulupmu. Loh, di mana Yesus mempersyaratkan menjadi pengikut harus kemudian kulupnya pakai helm? Di mana itu? Nah, inilah saudara Kristen hanya karena terlanjur Kristen doang. Tidak pernah belajar Bible, yang cuman diajak ke gereja, didoktrin, didogma, ujung-ujungnya dompet terkuras, perpuluhan. Tapi nggak diajarkan tentang Bible secara mendetail. Malah cenderung mereka terkesan mereka dijauhkan dari Bible-nya.
Kapan didekatkan kepada Bible, mereka bisa keluar dari Kristen. Karena Bible tidak menghantarkan orang menjadi pengikut Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada pengikut Yesus mendalami Bible. Enggak ada. Justru pengikut Yesus itu tidak mengenal Bible. Adapun yang mengenal Bible hari ini, ya luarnya saja maksudnya. Itu adalah pengikut Paulus, pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu. Jadi kalau ada Kristen yang mampu menjawab apa hubungannya Yesus Kristus dengan nonotnya Kristen, ya silakan kita kasih ruang untuk membahas nonot, silakan. Mau nonotnya toka, mau gepeng, gimpe, apa urusannya dengan Yesus? Silakan Anda jawab. Ya, ini ada Indra sama Inspirasi. Indra, selamat malam. Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya, Bang. Indra, dibuka mute-nya, Bang. Bang Indra. Wah, nggak ada suara nih. Ya, teman-teman Kristen yang lain silakan naik. Kita diskusi santai aja ya, jangan ada hujatan ya. Yang sopan-sopan kalau naik kalian ya. Kang Dito dijambak, Kang Dito. Memang Iya, lagi saya cek di bawah. saya perhatikan ya bahwa yang dibawa oleh Belanda ini harus disamarkan memang. Buktinya original teksnya itu enggak dibudayakan untuk diketahui oleh penggunanya. Yang mereka dituntut adalah yang penting dikasih yang poin-poin tertentu sesuai dengan keinginan yang mengajar itu. Kalau mereka dituntut untuk belajar original teksnya, menerjemahkan dengan jujur, kelar. Yang kedua, jarang mereka tuh diberikan secara totalitas. Kejadian sampai wahyu lah kan begitu. Cuman hal-hal yang tertentu yang dikasih. Buktinya banyak kok tuh yang menjadi viral. Anak-anak remaja disuruh baca Yeskiel. Loh kok ada begini? Nah, jadi artinya selama ini disembunyikan hal-hal yang begituan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Itu yang membuat sebenarnya mereka ini adalah korban yang tidak tahu apa-apanya, nerima saja. Kan Dito paham lah Pak, pernah Anda di sana. Nggak mungkin anak-anak SD itu diajarkan bagaimana membaca Yunaninya, bagaimana menerjemahkan dengan baik. Nggak mungkin diajarkan itu. Itu kira-kira yang menjadi penyebabnya yang kita hadapi sekarang ini adalah ya mereka korban sebenarnya. Alhamdulillah banyak yang tertolong kok dengan adanya Banjuma kita semua di sini. Itu kira-kira pengantar dari saya. Makasih. Dalam 3 hal bisa berdusta ya. Apa lagi nih? Iya, kita lanjut. Lanjut kita berzina sama tetangga itu. Inilah yang diajarkan kita Islam ya. Kita enak aja, lu aja kali. Apa sih berzina sama tetangga? Malam sunat malam Rasul sekali naik ke istri 40 jin meninggal. Jadi mengentuklah kita. Apa sih nih? Mengentok dengan baik ya. Di sini aman. Oh dia sering mempraktekkan. Menurut informasi kemarin dia membeli beras. Habis terpaksa bininya dia titip, dijual. Pengalamannya dia begitu teman-teman. Orang yang berbicara begitu pengalaman itu. Bang, kalau Anda memasarkan istri Anda di sini nggak laku bang, kami jijik gitu loh. Ya, dipasarkan di tempat lain aja ya bang ya, keluarga Anda di sini ya. Sekali lagi kalau memasarkan istri Anda, keluarga anak Anda di sini nggak laku deh. Mohon maaf. Carilah tempat yang lain. Kalau di Jakarta mungkin saya sarankan ke Mangga Besar kali, malam-malam Anda jajar di sana atau enggak di Gajah Mada bang. Jangan di sini, nggak laku, nggak laku. Ya, jadi memasarkan bini dan anak di sini jangan bang.
tempat lain aja, oke? Enak kan? Gua kick balik lo. Teman-teman di bawah ada nggak yang mau istri tadi? Istrinya dia, teman-teman ada yang mau nggak? Kalau mau hubungin dia aja tuh, dia pasarkan itu istrinya sama anaknya buat beli beras. Gimana kan Dito? Ada rencana? Mual, embung. Sorry ya. Sorry ya. Naik kok mulutnya kasar banget ya. Itulah, tahu kerasukan semua. Coba teman-teman Kristen yang mau naik ke atas, kalau mau diskusi, jangan membawa ajarannya, pasti ribut, pasti ricuh. Tinggalkan dulu ajarannya yang pernah diajarkan oleh Paulus, ya. Ajaran Paulusnya disisihkan dulu, disimpan di lemari, baru bisa tertib, ya. Silakan naik, yang sopan-sopan aja. Jadi ajaran kasih itu hanya slogan saja. Diucapkan di ajaran kasih. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Bullshit. Gak ada itu prakteknya. Tiap hari isi kepalanya kebencian melulu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Praktek sehari-hari apa coba? Kebencian, bahkan sekarang membentuk suatu wadah. Kalau ingin menghujat Islam, kami akan fasilitasi di luar negeri. Ya berkumpullah mereka di sana. Ini ajaran kasihnya kemana? Ada lagi yang ini nih yang mau masalkan istrinya nih, Bang. Istri kamu sama anak kamu nggak laku di sini. Kita nggak minat. Nggak minat, Bang. Dijajar aja di jalan, kali-kali diseruduk mobil. Ayolah, di sini ya. merampok. Ini kan ajaran Islam ini. Iya, Ya istrimu kan, nggak ajaran laku di sini. Gue bilang istrimu nggak laku di sini. Apa tadi Bang Andi? Tampar pipi kiri, Kasih pipi kanan. hasilnya apa kira-kira? Ah? Bonyok. Hasilnya apa? Ya bonyok. Melepuno. Ya malipuno. Bonyok lah. Lebih parah itu loh, kasihilah musuhmu. Ya, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang datang menganiaya, nggak boleh dilawan, didoakan. Begitu. Tapi belum disenggol langsung main framing. Jadi lu kalau misalnya diseruduk, ditangkap sama polisi dalam penistaan, lu jangan melawan dong. Kan doakanlah mereka gitu loh. Nikmatilah sama terakhir nih si Pras Donald nih. Ikuti Pras Donald bro, lu buka komal sendiri lu ngomong kayak gitu. Pada diam semua. Aku korek-korek di bawah. Masya Allah, mantap Bang Handi, luar biasa. Lagian di bawah suruh diam kita sih. Jadi gue diam, kadang-kadang semalam gue ngomong gitu loh. Iya. Diam, gue diam semua. Bang Handi dan guru semua, ya, aku izin ngambil sendalku itu jatuh satu ya, izin ke bawah dulu, bentar. Ya diambil, jangan sampai hilang.
Jangan capek Ya, hilang. bentar ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus dipanasin komalnya gimana nih? Bunda? Monitor Bunda? Ini saya mantau di sebelah itu yang di akun sahabat Bang Juma yang relay di sini. Itu akun palsu, teman-teman. Tinggalkan akun itu, tinggalkan komal itu palsu. Itu bukan Bang Juma ya, teman-teman, tinggalkan. Lagi ngerelay di sini dia. Penontonnya banyak juga itu di sana. Tinggalkan, teman-teman. Blokir aja kalau bisa, blokir. Iya, Aksam. Selamat malam, Aksam. Ya, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim Bang? Aduh, ada musik Bang di belakangnya Bang. Maaf, saya turunkan dulu ya. Apa? Tolong kalau naik kondusif ya. Musiknya dihilangin dulu. Ya, kakak adik, selamat malam kakak adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada disampaikan Bang. Oh, enggak ada, kirain apa itu? Grup Kristen. Berarti Muslim semua ya? Ya, jadi bawa dulu ya Bang ya. Oke. Suka aja di tempat Kristen dia. Bang Asyam, Kristen atau Muslim Bang Asyam? Ya, alhamdulillah Islam Kristen. Orang satu nih. Alhamdulillah Islam Kristen gimana sih? Maksudnya apa sih? Agamanya dua, kalau siang Islam, kalau malam Kristen gitu kali. Nah, gitu. Tuh, Soalnya- kalau saya pasti benar. Nah, gitu. Benar. Tuh Panglima. Terus Tuhan kamu siapa, Bro? Tuhan saya satu. Siapa? Ya Allah. Kitabmu siapa? Kitabmu namanya apa? Kitabku Injil. Emang di Injil ada kata Allah? Enggak ada. Ya, terus kenapa Tuhan mau Allah kalau nggak ada? Zeus dia, Zeus. Oh, Tuhanmu Zeus. Benar. Orang gila semua. Sakit jiwa ini orang. Orang gila semua nih. Tuhan aku Zeus loh, Bang Handi. Kenapa Bang? Tuhan aku Zeus. Ya udah nggak apa-apa Bang, saya nggak marah kok. Lu bukan keluarga gua ini, nggak ada urusan. Nah betul itu. Serah Abang lu. Gejala awalnya apa kamu? Bang, kamu gejala awalnya apa? Saya nggak jadi begini. Gejala awal apa? Kenapa jadi begini? Puyeng. Oh, puyeng. Nah. Kamu pernah dicakar sama monyet nggak? Kalau harimau sih udah pernah. Kalau oh pantesan. Iya Bang. Diseruduk babi pernah nggak diseruduk babi? Babi nggak pernah. Nah. Terus rencana kapan rencana mau dikubur? Insya Allah kalau Tuhan pakai insya Allah lagi. Insya Allah tuh kalau Tuhan menghendaki.
Insya Allah. Gimana bang? Terus Naya di sini mau ngapain? Mau dengar Bang Juma? Mau dengerin doang. Iya, kan saya kan fans sama Bang Juma. Tapi cara bicaramu begitu nggak bagus. Nggak bagus bagaimana, Bang Handi? Ya nggak jelas lah. Di KTP-mu agama apa? Agama saya Islam. Terus tadi Tuhanmu Zeus kenapa? Hah? Hah? Tuhan saya Zeus itu di agama lain saya. Diulang gitu. Coba. Tuhan saya di agama saya yang lain itu Zeus itu agama saya itu Tuhan saya itu Zeus. Yang lain di agama saya yang lain. Siapa mabok sama botol sampai paham nggak? Hah? Paham nggak, Bang Handi? Enggak. Enggak. Mabok genjer saya. Oke. Udah cuci kaki dulu ya, Dek ya, cuci kaki ya di bawah ya, cuci kaki. Udah. Jelas. Aan Nasution, selamat malam, Aan. Aan, buka mic-nya. Bang Aan. Ya malam Bang, Assalamualaikum. Ya, ada yang sampaikan Bang. Nah, ini tadi Bang, aku mau tanya Bang. Tadi kan ada yang bilang ada komalnya Bang Juma yang palsu. Yang mana ya tuh Bang ya? Yang Bang Juma kan ada di sini. Berarti kalau ada yang live di luar sana ya itu palsu. Oh gitu ya. Iya, soalnya saya beberapa kali kan lihat ada Bang Juma di Komal satu lagi ada yang aktif juga gitu. Maka saya bingung yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Menurut Abang yang asli yang mana nih? Yang ada di sini apa yang bukan di sini? Ya memang kalau untuk saat ini yang ada di sini gitu karena ya udah. Cari lagi tempat lain, saya nggak ketemu gitu. Ya kalau udah ada di sini ngapain nyari lagi tempat lain Bang? Siapa tahu kan, saya sudah berteman juga di tempat yang palsu itu gitu. Makanya mau saya blokir gitu. Ya udah diblokir aja Bang, selesai kok. Sahabat Bang Juma 01 namanya itu. Fotonya juga beda. Oh yang sahabat Bang Juma ya Bang ya? Ya. Oke lah Bang, itu aja Bang yang mau disampaikan Bang. Saya turun dulu. Iya, Bang Nasution. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini nih namanya nih Bang Juma SHBT. Bang Juma SHBT itu ya. Diblokir aja tuh. Nama akunnya Bang Juma SHBT. Tadi ada juga yang nipu-nipu ya, mau cari koin kali ya. Kafir itu Elia kan, dia upload apa, dia putar ulang perdebatannya dengan Gurunda. Elia. Bukan yang itu masalahnya sebenarnya Bunda Rama. Ini kalau tadi ada yang mualaf kayak gini gitu loh ya. Terus dia relay di sana. Terus penonton di sana kan bahwa tolong dibantu yang mualaf yang mau berpartisipasi. Nah, di sana kan pasti DM hostnya tuh. Udah selesai sudah. Penyelewengannya di sana. Itu pasti minimal ada 10-20% yang bocor ke sana. Ya ada yang syahadat di sini, di-live-kan kan di sana. Nah, terus di sini yang ingin berbagi kepada yang baru mualaf, silahkan di DM hostnya misalnya. Penonton yang nggak ngerti ya DM aja hostnya terima, dikasih rekening lah sama hostnya. Kalau itu palsu, nah itu yang problem Bunda Rama. Itu kira-kira. Iya palsu. Karena dia putar ulang, ini oten itu ya, tertulis di situ Elia Maron apa Elia Maron. Nah, kemudian ada Bang Zuma di sebelahnya gambarnya. Jadi dia putar itu ketika Elia berdiskusi dengan Gurunda, banyak lempar koin ke Gurunda. Itu jahatnya mereka ya.
Tapi kok hostnya itu tertulis Elia Maron. Si Elia Kemayu itu. Banyak lempar koin ke Gurunda. Aku ngetik di bawah, ini bukan akun asli loh. Keluar kalian, ada yang bertanya, ini Gurunda ya Bunda? Bukan, di palsu. Aku diblokir. Keluar, ini palsu ini. Cari koin. Nipu-nipu. Jadi hati-hati temannya, cek and recheck. Jangan mau lempar-lempar koin belum tahu, atau jangan mau follow. Cari tahu dulu pengikutnya siapa, ya kan? Followernya berapa? Itu palsu itu kalau nggak bisa ini. Kalau nggak ada interaksi, Gurunda buka kamera itu hati-hati. Iya benar, cari koin itu. Hasil rekaman ketika diskusi Elia sama Gurunda. Tapi banyak lempar koin. Dia buat seolah-olah ada diskusi dan paslot yang satu itu fotonya Bang Zuma, yang satu Elia. Di tempatnya Bang Zuma banyak melempar koin. Dan itu satu orang yang sama, cuma 2 HP kan dibuat. Oke, kita sapa dulu Bunda. Ada Adi Boska. Selamat malam Adi Boska. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menyapa-nyapa aja ini Bang. Ini sama Bang Andi. Kereba. Oh Bang Andi. Orang Bugis. Kereba Madekeng. Bugis. Lama menyimak aja di bawah, cuma pengen sapa-sapa aja. Apa yang kita sampaikan? Silakan Pak. Kecil suaranya. Adi posisi di mana nih? Di Tarakan Pak, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Oh, di Kaltara. Bang Sumanya lagi ini satu kampung. Oke lah Bang, saya turun aja lah, menyimak di bawah. Oke deh, makasih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan ya Bang ya, kalau Bangku nanti. Mana ini nggak ada loh, tumben Akang. Baru dipancing. Yang saya perhatikan juga di sini itu loh, teman-teman Muslim ya yang baru-baru gitu loh ya, kalau diskusi gitu selalu menyebut kata Allah di terjemahan Bible bukan pada tempatnya. Hati-hati di sana gitu loh. Ngeri loh itu. Mengikuti terjemahan yang salah, jadi terbawa arus oleh terjemahan yang salah. Itu sangat berbahaya loh. Seakan-akan kita ini ikut dibodohi oleh terjemahan ilahi. Makanya itu dalam terjemahan itu setiap ada kata Allah gue ganti Bapake atau Theos atau Elohim kalau di perjanjian lama ya. Iya, setuju. Kecuali ada penempatannya, iya. Kita umumkan yang masuk atau besok aja? Itu di grup aja Bunda kalau itu. Oh, oke. Besok nanti masih ada yang masuk. Lanjut. Udah tadi kita baca semua Bunda, nggak apa-apa kan? Nggak
Kan bertahap juga ngasihnya sesuai kebutuhan. Ya, Maroro, Pororo, selamat malam, Pororo. Pororo, selamat malam. Pororo, yang mana yang betul sih? Iman. Pororo, selamat malam. Siap. Diam. Parara, Pororo, Bang. Ntar dulu, ini yang mau iman Islam channel siapa itu kita nggak kenal loh. Itu nggak terafiliasi dengan API. Iman Islam channel nggak terafiliasi dengan API. Terus kita nggak tahu siapa orangnya. Dipanggil untuk saling kenal nggak mau. Ya silakan aja kalau mau nonton ke sono. Memang kamu kenal yang punya channel? Siapa-siapa lagi Kang? Tuh banyak banget juga lain di YouTube nggak izin dulu. Nggak tahu siapa orangnya. Iman Islam Channel, Iman Islam Channel. Nggak tahu, nggak kenal. Wah, aku disuruh turun katanya nggak ada ilmu. Lu yang naik di sini Jal. Rizal, tarik naik dulu. Gua mau tes dia. Awak dia. Jangan begitulah. Nggak apa-apa, naik sini aja nggak apa-apa. Naik ke sini bro. Aku mau berguru sama kamu bro. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada tendensius kemarahan, hujatan, caci maki ya. Kebenciannya simpan dulu di gereja. Nah, datang ke sini, naik ke sini baru bawa ilmu, bawa otak biar gak ada percekcokan ya. Ayo sini naik. Kita ajarkan ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai. Saya paham kalian gak bakal paham dengan ajaran Kristen atau dengan Bible ya. Silakan naik ke sini kita ajarkan. Ayo. Ayo digas. Ayo. Ayo sini naik. Kita diskusi aja guys. Diskusi pelan-pelan aja. Tipis-tipis, ayo. Ya, selamat malam. Gerimis. Gerimis. Kenapa gerimis, Bang? Apa? Hah? Gerimis. Assalamualaikum. Sibuk. Ngomong sorry. Ya, Gaik mah. Waalaikumsalam. Selamat malam Power Ranger. Maaf bang, salah tekan bang, kepencet bang. Oke. Dengar kayaknya ini tim Baini tap bunyi tap. Kalau mau nonton YouTube itu nontonlah yang ada yang ngomong di sini lah, utamakan dulu. Kan sama aja siarannya. Susah amat sih nonton dewasa. Dewasa lah menonton. Ya, selamat malam Junaidi. Bang Junaidi, selamat malam. Bang, selamat malam Bang. Salah bang. Turunnya. Hah? Kepence bang, kepence. Siap.
Assalamualaikum. Ayo teman-teman Oten, kita diskusi santuy aja sini naik. Biasanya kalau udah malam di sini rame banget guys, biasanya ya. Tapi sekarang kenapa jadi agak-agak ini mereka ya? Ya, selamat malam Edi. Pencet. Ya, tolak angin naik, tolak angin. Andreas. Mau naik dia. Andreas naik. Adistio, selamat malam. Dropan yang tua kan, yang boleh tompel. Ini yang bagian Ngomong. Ayo. Kita lagi kumpul di ruang edis. Yang buat promosi kayak gitu diblokir aja. Oh iya. Buat teman-teman yang Bani tap-tap ya, bisa download di Play Store, ada auto clicker, ambil yang AG. Nih ada Kang Dito, berapa itu yang lagi tap-tap itu? Bukan tap-tap itu. Cepet banget itu. Mereka ini lagi persiapan buat besok, nyiapin tuak, semuanya disiapin tuh buat persiapan besok, guys. Besok ada acara ini, dangdutan. Di mana? Di Garejo. Oh iya, Di. Yusar, Andi Ju, waalaikumsalam. Beni Arosid, waalaikumsalam. Yuk teman-teman Oten naik sini. Kenapa jadi makin punah ya, makin kesini ya? Pak Ferry, selamat malam. Pak Ferry Budi. Assalamualaikum Bang. Maaf, pencet nih Bang. Siap, siap Bang, siap Bang. Oke. Tahu nih nggak? Saya sertu kok pesan lain. Ya buat teman-teman siapa tahu ada di daerahnya yang ada gereja yang mau dijual ya. Silakan hubungi ke saya ya teman-teman ya. Nanti saya mau alapkan itu gerejanya. Selamat malam Soel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panglima, Bunda, Peta, Kang Dito, Bang Andi. Salam kenal selalu. Salam kenal kembali Bang Panglima, saya ada ingin sampaikan nih sama kawan-kawan atau saudara yang di Kristen, kalau pengen naiklah dengan betul. Jangan hanya menghujat gitu, bawalah narasi yang baik, bawa data. Coba itu aja Bang Panglima. Siap Bang, siap. Ya, Masya Allah. Salam kenal dari Riau Bang, salam kenal dari Riau. Iya, salam kenal, saya juga dari Riau Bang. Oke Bang. Iya, ayo asal. Kan saya nyimak di bawah aja Bang ya. Siap Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siapa tahu nanti ada gereja di daerah kalian, gereja second juga nggak apa-apa yang udah nggak ada jemaatnya. Saya sahadatkan guys, saya mau alapan ya. Yuk, kasih tahu ke saya ya di DM ya. Ya, Kang, aku ini kan pakai akun anti rungkat, aku daftarin di Amerika. Ya itu yang seperti Uneriva bilang, atau tarif. Oh ini ada nih yang muncul. Ya, siapa duluan? Selamat malam, Bro Rusrum atau Yusua. Selamat malam semuanya. Wah, ini mah musuh bebuyutannya Gurunda ini mah si Yosua mah. Tapi nggak ada remnya, congor lu. Bisa nggak sekarang kalau diskusi ada remnya? Sebentar. Saya nggak pernah musuh gimana sama Bang Juma, nggak ada tuh. Lawan debat bebuyutan lah gitulah. Kalau nggak paham pernah dengan kata kemarin di room saya di sini gimana sih lu? Nggak pernah. Lu kadang-kadang ya lupa ingatan lu.
Nggak sadar dia waktu kemarin itu minum banyak. Kok dia mau katakan musuh bebuyutan? Ya namanya. Lu aja di kitab lu ada alegoris, masa gua ngomong alegoris lu nggak paham gimana sih? Ya udah, izinkan saya. Jangan nangis, udah ya udah ya, oke. Boleh saya bertanya Bang sama Bang Zuma? Lu jangan nafsu bertanya, tapi alergi ditanya ya. Ya siap Bang. Kalau saya jangan nangis, ketawa dulu, jangan nangis. Nggak usah pertanyaannya cuma itu aja diulang-ulang. Pasti itu lagi. Berapa kali apa ditanya? Pertanyaannya? Apa? Ayo coba apa? Kalau Anda bisa menebak pikiran saya, berarti Anda Tuhan. Ini pertanyaannya nih, dengerin. Nah itu pertanyaannya tuh. Tuh pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dia bolak-balik nanya Al-Quran. Nggak bisa diskusi dia kan masih. Iya. Mending kalau dia bertanya dijawab tuh, terus dia dengerin enggak? Dia ngomong juga kalau kita menjawab. Habis makan jengkol ludahnya kena gua, bau banget. Bang Andi, ini nyaman, ini kok udah di tanah asli atau palsu? Oh, diblokir aja, diblokir. Ini palsu. Diblokir aja, teman-teman. Blokir. Kenapa sih Oten itu nyamar-nyamar begitu? Sukanya kenapa sih dia? Ini banyak orang yang nggak percaya diri ya. Pakai nama-nama orang gitu loh. Demi apa ya? Demi perut. Supaya banyak orang terkecoh ngasih koin gitu loh. Ini ada 2 dudukan HP. Ini siapa? Otai ini Muslim apa Kristen? Otai, selamat malam. Buka mic-nya Otai. Otai. Bang Rostum. Iya. Bang Rostum mau mualaf? Enggak, tadi tuh saya tuh di bawah aja, cuman terusik ada yang menawarkan kalau ada gereja dijual. Sakit hati saya mendengar itu. Saya naik lah. Iya Bang, kemarin juga ada di Klaten tuh dijual iya kan? sama pendetanya kan. Ada itu asli nih, asli cerita nyata. Dibeli sama salah satu yayasan kita di Islam. Dibeli kan, dimualafkan tuh gereja tuh. Sama berapa keluarga ya, 2 keluarga kalau nggak salah. Udah tuh lunas dibayar kan? Dibayar lunas. Ini asli ya Bang, saya nggak nipu Bang, saya nggak pernah tipu-tipu. Di Klaten itu Bang. Apa di Salatiga ya, di Salatiga kalau nggak salah. Malahan itu jadi polemik karena salibnya itu kan sama tukangnya itu dilempar dari atas itu kan karena mau dibangun masjid. Marah kan orang Kristen di situ, tapi nggak jadi masalah sih. Nah, 3 keluarga bersahadat di situ Bang. Di Salatiga kalau apa di Klaten ya, lupa saya di Klaten kalau nggak salah. Udah dibayar tuh, udah lunas kan. Akhirnya apa? Banyak itu kan yayasan, ada yang komplain ke pihak kita, ke yayasan kita Bang. Dianggapnya belum dibayar. Ternyata apa Bang yang terjadi? Ini nyata ya, boleh dikonfirmasi. Duitnya dibawa kabur sama si pendetanya Bang. Dibawa kabur sama pendetanya. Kalau cerita itu mah sering terjadi berarti ya pendeta kayak Masya Allah, berarti Protestan pendeta, wah, begitu udah parah wajar ini. itu. Oh, parah ini berarti ya. Memalukah. Aduh, Bang. Kenapa kayak gitu ya, Bang? Ya, mumpung ada Otennya, meskipun ini bukan Oten, ini Katolik ya Pak. Kemarin menyambung yang kemarin ya. Sambil ini kan Bang Juma lagi istirahat juga. Kalau ada Oten yang mau naik, biar nanti langsung disambung gitu ya Pak Rostrum ya, Bro. Atau mungkin Pak Rostrum ada bekas gereja secondnya mau dijual, tawarin ke kita aja Bang Rostrum. kita sadatkan gerejanya. Iya.
Kita ini menghimbau teman-teman Oten kalau naik jangan sembarangan gitu. Yang nggak sempat kena himbauan ya naik aja, nongol aja di atas. Oh, tanpa modal, waduh, bikin narasi ke sana kemari, aduh, bikin malu aja. Cek, suaraku kecil ya? Tes. Akang, suaraku Ya. aman nggak? Agak delay ya? Iya. Kalau bisa on cam nggak Kang? Itu ada gereja mau dijual. Bener nih. Yang punya gerejanya ada sama saya. Nomornya. Itu ada. Saya kirim videonya Kang. Oh, yang di sana itu. Kita aja yang malas tindak lanjuti lupa. Orangnya baru sampai ya ke gua. Bang Handi, hatiku teriris-iris Bang Handi. Tapi benar Bang, kita mah serius Bang, nggak pernah bohong Bang. Buka aja Kang videonya. Iya ini Bisa mau. Nggak ada efek yang bikin ganteng ya gini-gini aja pas-pasan muka gue. Aku ganti aku dulu yang bisa open cam. Ya. Bang Rosrum bisa main sulap nggak? Main sulap? Sulap apa tuh? Bikin muka saya jadi ganteng. Nah itu AI itu bisa tuh. Oh itu. Waduh. Jemaatnya kemana semua itu? Hilang. Pada mualaf jemaat. Karena udah terbongkar ada 2 Kristus Bang. Aduh. Berat memang tim Bang Zuma ini. Berat Bang. Kita mah nggak pernah ngomong bohong Bang. Langsung jadi aja Bang. Luas kayak kos-kosan. Iya, ini antisipasinya bagaimana nih? Terus-terusan begini, saya nggak punya temen dong. Bubar Bang, Kristen di Indonesia Bang, bentar lagi. Tuh salibnya, aduh pintunya, harus diganti tuh. Wah bahaya itu. Pintu berarti harus diganti tuh, pintu salib. Nanti salibnya saya tuntun syahadat. Wah ini kamar ini mah kamar khusus pendeta nih. Iya, biasanya untuk fitting room. Toilet. Lupa saya itu toilet, ada tempat toilet duduk. ada, Iya. fitting room buat ada. Itu, buat diskusi itu toilet. Ada toiletnya buat diskusi. Oh, pintunya doang yang salib Bang. Lumayan Bang, Abang kalau butuh pintunya nanti saya kasih Bang, pintunya doang Bang. Soalnya ada logo salib. Yang satu gak yang tampak dari luar Kang. Nih. Bukan, berupa foto kayaknya yang tampak dari luar, dari jauh di foto Ya. gitu loh. Oh iya bentar. Itu kan dalamnya. Ini. Ini Bang. Ya. Oh. Ini cuma saya heran kok bikin gereja di hutan Bang. Itu Jangan-jangan di daerah mana jemaatnya. Aduh, ini Bang, bahaya Bang kok bikin gereja di hutan. Jangan-jangan jemaatnya sebangsa si Edis Bang. Enggak, udah lama nggak dipakai sih. Nggak ada jemaatnya jadi mau dijual. Biasanya bahaya tuh, jemaatnya diambil sama gereja sebelah, dijemputin semua gitu. Gereja tetangga sono yang tuker jauh. tuker tambah Enggak. gitu Bang. Kalau gereja itu pengurus gerejanya ya yang atas nama dia itu sudah menitip kuncinya kepada tetangga di situ. Tetangganya hubungin saya. Ini ada yang mau dijual. Minta dong nomornya pendetanya, dikasihlah nomornya. Gitu loh. Saya nggak bisa nyebutin namanya ya. Iya. Gitu. Jadi yang megang kuncinya sekarang itu orang Muslim. Titip mau kalau ada mau beli hubungi gitu. Itu bro. Itu jemaatnya kayaknya tuker tambah Bang.
Ini ada 2 yang naik bang, belum disapa dari tadi. Ya udah abang sapa. Jangan-jangan teman gua. Iya. Sapa bang? Steven, selamat malam. Selamat malam bang. Ya, Kristen atau Muslim bang? Kristen bang. Iya, ya silakan bang, kita diskusi lintas agama. Ya, Mau ini angkat mohon tema maaf, apa sebelumnya silakan. nanya dulu nih, roomnya diskusi atau roomnya untuk mengetahui sejarah gereja ya bang? Enggak, kalau gereja itu kita khusus beli gereja-gereja second yang udah nggak ada jemaatnya, ditinggalin jemaatnya bang. Oh. Kita ini room diskusi bang. Oh iya, makasih ya bang. Siapa tahu gereja abang mau dijual, saya sahadatin, saya mualafin bang. Ke saya aja bang. Kami masih pakai memuji Tuhan bang. Oh iya. Oke, diskusi bang. Ya, abang ini Katolik juga atau Protestan bang? Bang Steve, Ya, Protestan atau Katolik bang? Protestan bang. Oh, ya udah, silakan lawan Katolik dulu. Hanya sama Panglima Apologet boleh nggak bang? Boleh. Langsung. Tuh kemarin yang dibilang-bilangnya nubuatan tentang Nabi Muhammad di Alkitab Kristen itu bisa ditunjuki nggak bang? Bang? Itu bukan saya itu yang bawa narasi itu, Gurunda yang bawa narasi itu. Siapa itu bang? Ini Coba gini loh, di Ulangan 18:18 itu sebenarnya kalau mau didiskusikan itu nggak menyebut nama. Ya. Akan ada sesudahku Nabi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, sama seperti aku, kata Musa. Jadi ada Nabi sama seperti Musa, begitu. Nah diskusi. Nah, kalau mau dirunut itu lebih cocoknya kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan yang lain. Ulangan 18:18 brother. Ulangan 18 ayat 18 ya bang. Ya coba dibaca. Kita bahas itu ya. Boleh bang. Kang Dito aja deh yang maju Kang Dito. Mudah kok itu Kang Dito. Gimana? 2 Kristus ya? Enggak, mungkin Gurunda udah itu, Kang Dito udah monitor. Abang Dan. Suara Bang Andi feedback ya? Permisi. Oh, udah monitor. Silakan, mangga abang. Ada yang mau jual aqua. Gereja, Gurunda bukan aku. Gereja bang. Oh gereja. Iya, saudara. Jadi kalau berbicara mengenai tentang nubuah itu kan artinya adalah ramalan seorang nabi terkait dengan kejadian masa lalu, masa itu atau masa yang akan datang. Berbicara mengenai nubuat, baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak butuh pengakuan dari kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi karena ini adalah kajian ilmiah, kajian ilmu, maka perlu untuk saudara Kristen pahami bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar telah dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya. Ya seperti contoh yang diuraikan oleh sahabat-sahabat saya di sini tadi. Di dalam Ulangan 18 nomor 18 bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Nabi yang sama seperti Musa itu terkait dengan ajarannya, terkait dengan firman, terkait dengan pola bagaimana dia menyampaikan ajarannya kepada orang di luar daripada Nabi tersebut. Nah, di Perjanjian Baru pun ada. Kalau kita agak sulit untuk mendeteksi ini, maka kita ambil di Perjanjian Baru. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa disebutkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi. Jadi di situ ada akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Kalau ditekankan di sana akan terjadi, berarti itu sesuatu yang harus terjadi. Karena kalau tidak,
berarti itu adalah sebuah kebohongan. Nah ini saudara, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Dibasmi, dilenyapkan, dibunuh dari umat kita. Artinya, Nabi Musa datang sebagai penyelamat bagi Bani Israel dari perbudakan Mesir atau Fir'aun. Siapapun di depan dia, itu akan dilenyapkan. Begitu juga ketika Nabi yang sama seperti Musa ini datang, siapa yang tidak mendengarkan Nabi tersebut juga akan dilenyapkan. Nah, antara Nabi Musa yang mirip dengan dirinya, kalau orang Kristen biasanya menyebutnya Yesus, meskipun tak ada kesamaannya sedikit pun. Yang lebih cocok di sana adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam kisah para Rasul tadi akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah kalau Yesus kan tidak mungkin, justru Yesus yang dibasmi dari umatnya, bukan umatnya yang dibasmi dari Yesus. Kalau Nabi Muhammad kemudian dikenal bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kemudian ajaran dari langit, dan orang yang menentangnya itu akan diperangi. Sama seperti Nabi Musa, yang menentang Nabi Musa itu akan diperangi. Nah ini pengantar dari saya, silakan saudara, kalau Anda membantah itu bukan Nabi Muhammad, lalu Nabi mana yang kemudian ketika dia datang membawa firman dari Tuhan, ketika firman itu tidak didengarkan malah dibantah atau diperangi, maka dia akan melenyapkan orang-orang yang memerangi ajaran tersebut. Silakan. Begini Bang, kalau saya baca dari perjanjian baru yang tadi yang barusan Abang katakan, Nabi yang sama seperti Musa ya Bang? Iya. Kalau itu tidak salah, Nabi yang sama seperti Musa itu merujuk kepada kesukuan atau kebangsaan, yaitu Bani Israel Bang. Yang jadi pertanyaan aku selama ini Bang, bukankah Muhammad itu dari bangsa Arab? Oke. Bagaimana Bang bisa bilang kesamaan? Kalau kita merujuk ke perjanjian baru itu merujuk ke suku atau ke apalah namanya, sama-sama Israel Bang. Mohon tanggapannya Bang. Iya. Saya rasa Bang paham ya maksud saya. Siap, saya tanggapi ya Bang ya. Di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi telah dikatakan kemudian bahwasanya di dalam ulangan ini, kitab ini tidak berbicara mengenai suku. Di dalam ulangan 18, nomor 18 itu tidak ada sama sekali berbicara terkait dengan suku. Itu hanya berbicara terkait dengan Tuhan akan menaruh firman di mulut orang tersebut, di mana orang tersebut sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Saudara Bani Israel itu siapa Bang? Bukankah Bani Israel itu identik dengan Bani Ishak? Saudara dari Bani Ishak ya Bani Ismail. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah Bani Israel. Mereka ini adalah Bani di mana mereka Nabi Musa diutus kepada mereka. Kepada siapa Nabi Musa diutus? Kepada mereka. Nah, saudara mereka siapa? Ya Bani Ismail dong. Lalu saudara tadi mengatakan bahwasanya itu berbicara mengenai kesukuan. Saya rasa di situ perlu diluruskan lagi. Itu tidak berbicara mengenai kesukuan, tapi berbicara mengenai saudara daripada Bani Israel. Saudara daripada Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu jawaban saya, Bang. Oke, makasih Bang penjelasannya, Bang. Iya. Kalau di dalam ulangan 34, kalau saya nggak keliru di data nomor 34 nomor 10, ada dalil begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari di antara orang Israel.
Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saya ulang, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang sama seperti Musa. Berarti yang tadi yang sama seperti Musa kalau bukan dari Bani Israel, lalu dari mana? Kalau Yesus kan jelas dari Bani Israel, suku Yehuda. Nah sekarang kalau bukan dari Bani Israel, lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa ini? Itu dalil, Bung. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Israel itu kan Yakub. Berarti tidak ada lagi nabi yang datang dari Bani Yakub. Yang sama seperti Musa. Mungkin nabi-nabi kecil ada, Daniel, Yesaya, Yeremia mungkin. Tapi yang sama seperti Nabi Musa itu tidak ada lagi dari Bani Israel. Lalu yang dinubuatkan tadi itu dari mana? Yang jelas di luar daripada Bani Israel. Dan sama seperti Nabi Musa, tapi bukan Bani Israel. Berarti tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Anda tolak, boleh. Silakan Anda tolak. Tidak masalah. Itu berbicara mengenai iman. Tetapi jangan ego terhadap kebenaran. Tidak ada lagi nabi yang Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan. Nah, artinya nabi ini dia akan berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemudian firman yang diterima dari Tuhan, agar orang-orang di sekelilingnya mendengarkan firman itu, menerima firman itu. Dan kalau tidak diterima, maka mereka harus diperangi. Jadi kalau orang Kristen mengatakan, wah Nabi Muhammad itu tukang perang, Nabi Muhammad itu perintahnya begini dan begono. Lah ini dalilnya jelas kok di dalam kitabmu. Ada nabi yang sama seperti Musa. Akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi, akan dibunuh. Ini harus tergenapi. Jangan sensian, jangan sok cantik. Oh kami ajaran kasih loh. Ya berarti bukan ente yang diutus nabi itu. Karena nabi itu harus jihad. Nabi itu harus jihad. Dia terhadap kebenaran harus dia tegakkan. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan. Berarti nabi ini harus tegas, bukan letoy. Nah ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Jadi kalau berbicara mengenai nubuat, ya silakan. Anda mau mencari nubuat itu harus ada di Bani Israel, nggak bisa. Ulangan 34 nomor 10, tak ada lagi yang nabi yang sama seperti Musa dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan Yesus. Nah, siapa di luar Bani Israel? Dia akan datang, ketika datang, dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Nah, siapa yang memuliakan Yesus di antara seluruh agama yang ada di atas muka bumi ini? Kristen tidak, Hindu, Buddha tidak, Yahudi tidak. Satu-satunya kandidat hanya Islam. Hanya kami bang yang siang malam memuliakan Yesus. Silakan. Bang Stephen, silakan. Bang Stephen. Aduh, jangan-jangan pingsan. Bang Stephen. Bang Stephen monitor. Abang. Ada dicek nggak? Aduh, perlu nomor. Ada yang tahu nomor ambulan, teman-teman? Wah, butuh nomor ambulan. Kan ada orang dikagetkan. Kaget langsung kabur dia. Ya pasti memikir, loh, dia dari sama seperti Musa, dari saudara-saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel siapa? Israel itu kan nama lain daripada Yakub. Berarti saudara dari anak Yakub siapa? Ya harus
dari Bani Ismail, nggak bisa tidak. Paman Ismail ya Gurunda ya. Iya. Paman Ismail. Terus ditolak lagi Nabi Ismail. Turun ke perjanjian baru, kena lagi. Ternyata Nabi itu tegas. Siapa yang tidak mendengarkan, dilenyapkan. Yesus, tak mungkin justru Yesus yang dilenyapkan. Lalu siapa dong? Nah, lalu bagaimana cara mencari benang merahnya? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti ada agama yang harus lebih baik dari ahli Taurat. Harus. Mungkin maksudnya Bang Suma, orang-orang ini harus menjalankan hukum yang lebih baik dari orang-orang Yahudi terhadap Taurat. Tetap Taurat, oh nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka harus ada pola baru yang dibawa kemudian dari langit, di mana penganut pola ini wajib hukumnya lebih baik daripada ahli Taurat. Ini pendalaman dari Bible sub materi ucapan Yesus terkait dengan referensi apa yang harus kita lakukan dan agama apa yang harus kita anut setelah Yesus. Ternyata agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kalian saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, kira-kira kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pengakuan Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kemudian kira-kira itu apa? Yohanes 16 ya. Yohanes 16 nomor 12. Itu berbicara mengenai datangnya seorang nabi. Masih banyak hal yang harus kukatakan, masih banyak hal yang harus kuucapkan, masih banyak hal yang harus kuperintahkan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kira-kira nih, tolak ukurnya kan sederhana tuh. Kita mengkira-kirakan, kira-kira ajaran apa yang tidak sanggup dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu. Pertama, bernyanyi di gereja pada saat hari Minggu. Ini kira-kira bisa tidak dilakukan oleh orang Yahudi, Dinda Dito, pada zaman Yesus, menyanyi-nyanyi, bisa nggak? Nyanyi-nyanyi. Iya, bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi zaman Yesus? Bisa. Zaman bisa. 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 Sedangkan kata Yesus, kamu belum sanggup menanggungnya. Berarti bukan menyanyi-nyanyi ya? Bukan ya? Bukan. Kalau misalnya meninggalkan Taurat, mereka tidak tunduk lagi kepada perintah Taurat. Kira-kira itu bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus? Bisa nggak? Mustahil. Nggak bisa. Bisa. Meninggalkan hukum Taurat. Bisa. Oh bisa. Berdasarkan Yesus. Iya, berdasarkan Yesus pada zaman Yesus, Matius 23 nomor 3. Jangan kau mengikuti orang Yahudi dan orang Farisi. Mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak memperhatikan. Berarti bisa kan? Bisa. Gugur. Apa lagi yang dilakukan oleh orang Kristen? Ibadahnya pindah ke hari Minggu. Bisa nggak kira-kira dilakukan oleh orang Yahudi? Bisa. Sama Yesus bisa. Apa susahnya? Bisa. Kemudian yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini, pesta di tanggal 25 Desember, kira-kira bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi? Bisa. Pada zaman itu? Bisa. Bisa. Enak itu, enak. Apalagi yang tidak bisa, yang dilakukan oleh Kristen hari ini? Hari Minggu sudah, apa lagi? Makan B2. Makan babi. Bisa nggak dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu? Bisa nggak? Bisa.
Bisa. Kenapa tidak? Ya buktinya Paulus bisa. Apalagi ya yang dilakukan Kristen hari ini ya. Kasih. Membantu orang, senyum kepada orang, bagi-bagikan Indomie, apa. Bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu? Atau itu adalah sesuatu yang sangat berat? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Sedangkan Yesus mengatakan, masih banyak yang harus aku lakukan, harus aku ucapkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Bisa nggak? Bisa. Nah, kira-kira zaman itu, bisa nggak orang Yahudi kemudian mentuhankan, mengkristuskan Yesus? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Buktinya di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bisa. Sangat bisa. Lalu apa dari Kristen yang kira-kira yang waktu itu belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Apalagi di Kristen ya, kira-kira ya teman-teman. Mabuk-mabukan bisa nggak? Mabut bisa. Bisa. Gugur lagi. Bayar perpuluhan bisa nggak? Pada zaman itu? Pada zaman itu 10 ewi. Perpuluhan? Bisa. Memang itu ajaran mereka kok. Lalu apa lagi ya? Apa kira-kira dari Kristen ini yang kira-kira waktu itu nggak ada yang nggak sanggup lah pokoknya? Tidak sunat. Tidak sunat. Ada yang bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi itu tidak sunat pada zaman itu? Bisa nggak? Bisa. Wong Yesus, Paulus juga mengatakan kok Yesus Kristus tak berguna bagimu. Bisa, sangat bisa. Lalu apa teman-teman kira-kira? Kalau zaman itu ada perintah haji, bisa nggak? Bisa. Nenek Mukiper? Enggak ada. Mana bisa? Bagaimana ceritanya orang Yahudi yang ada di Indonesia di 2000 tahun lalu disuruh naik haji? Jangan salah, Bung. Pindah ke Udin juga kayaknya. Mustahil 2000 tahun lalu diperintahkan haji, mustahil. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tidak sanggup kau lakukan hari ini. Wah, keren kali bah. Apalagi yang dilakukan umat Islam hari ini? Apalagi? Sholat. Kira-kira orang-orang Yahudi pada zaman itu diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam, itu kira-kira sanggup gak mereka? Mustahil. Orang disuruh aja 1 kali nggak bisa, melihara sahabat aja susah, apalagi 5 kali sehari. Orang 1 kali seminggu aja berat, apalagi 5 kali sehari. Coy, berat men, nggak bisa. Apalagi puasa 30 hari. Kira-kira orang Yahudi sanggup nggak ketika Yesus mengajarkan puasa dalam 1 hari, 30 hari? Bisa nggak? Nggak sanggup. Ya mustahil. Orang disuruh puasa sahabat 1 hari aja susah. 30 hari. Wah, ada-ada aja Bang Zuma ini. Mana bisa? 2000 tahun yang lalu mana bisa Yahudi melakukan itu? Maka itulah rangkaian yang dikatakan oleh Yesus. Kamu tidak sanggup untuk menanggungnya, tetapi ketika ia datang, maka dia akan sanggup mengajarkan kamu. Nah, apalagi? Wudu. Wajibnya wudu sebelum kita sholat. Kira-kira orang Yahudi 2000 tahun yang lalu mampu nggak melakukan itu? Mustahil, Paman. Iya, mustahil. Kalau kemudian Yesus mengajarkan pada zaman itu, saudara-saudara, wahai Bani Israel, berimanlah kamu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, seorang nabi yang diutus dari keturunan Bani Ismail. Kira-kira mereka sanggup gak untuk menerima itu? Bisa nggak mereka menerima itu ketika 2000 tahun yang lalu sudah diperintahkan kemudian untuk menabikan Rasulullah Muhammad SAW? Bisa nggak mereka? Bisa nggak? Bisa nggak mereka 2000 tahun yang lalu sudah merasulkan Nabi Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya nggak bisa. Orang Rasul Nabi Muhammad belum ada waktu itu. Jadi ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang harus aku ajarkan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ya ajaran yang mana? Ya ajaran Islam.
Nah, kalau ajaran Kristen diajarkan 2000 tahun silam oleh Yesus, bisa nggak? Ya bisa. Apa yang susah? Coba joget sana, joget sini, mutar pinggul, la 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 la. Apa yang sulit? Orang Yahudi juga suka joget kok. Apa yang sulit? Berarti setelah Yesus pergi, yang datang wajib hukumnya Islam, bukan aliteng. Itu yang betul. Nah, satu lagi. Yang paling berat dilakukan di luar Islam pada zaman itu apa? Mandi junub. Mandi junub itu jam 4 subuh, coy. Bisa tidak mereka lakukan? Mandi junub, mandi tahir. Bisa nggak? Jam 4 subuh siapa yang mau mengkeret? Nggak mau. Nggak mau. Dulu belum ada PDAM, berarti mereka harus pergi ke sungai, jauh. Harus naik ontah mereka, harus naik keledai. Untuk jalan sampai mendapatkan sungai, untuk jebur ke sungai. Belum ada PDAM, berat coy, berat, nggak bisa. Maka ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan apa yang berat, yang belum sanggup untuk dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu, bernyanyi, alamak. Gak bisa, bukan itu. Maka dikatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Tak bisa. Maka satu-satunya jalan untuk masuk surga yaitu dengan cara berislam. Tak ada yang lain. Lebih sulit ajaran orang Yahudi zaman Yesus daripada ajaran Kristen hari ini. Lebih simpel ajaran orang Yahudi, orang Kristen hari ini daripada ajaran Yahudi masa Yesus. Padahal Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menangkungnya. Berarti lebih sulit. Bagaimana mau sulit? Nih, dengarkan baik-baik, adik-adikku sekalian. Bagaimana mau sulit? Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena berdirilah teguh, jangan kamu mau lagi dikenakan kepada penghambaan. Salome, Salome, nggak ada lagi yang berat, orang sudah merdeka, nggak lagi menghambakan diri. Mana ada ini lebih berat daripada ajarannya pada masa itu. Sementara Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup menanggungnya, yaitu membebaskan kamu dari hukum Taurat. Ya. Masolang generasi. Kalau Yesus datang mati di salib untuk membebaskan mereka dari kutu hukum Taurat, ya Masya Allah, ya jadi enak lah. Orang Yahudi akan Sus, ya matilah sekarang Sus. Kenapa? Ya supaya kami merdeka dong dari penghambaan. Mati ya. Sementara kata Yesus, kamu belum sanggup untuk menanggungnya, berarti lebih berat. Ini malah dimerdekakan dari penghambaan, dimerdekakan dari aturan. Gimana ceritanya lebih berat, Salome? Nggak mungkin. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Ahli warisnya Elohim. Ya. Makan sandal jepit sudah, biar otak sampean berfungsi. Bagaimana mungkin? Kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Loh, masakan iya kamu ini sekarang bukan lagi hamba Tuhan, jangan lagi melakukan perintah, jangan lagi kau menghambakan dirimu, jangan makan babi, bersunang, gak usah lagi. Sekarang saatnya kau merdeka, kau sekarang bukan hamba, sekarang kau itu adalah anak-anak Tuhan. Cie. Anak Tuhan tidak bersunat, koplak. Jadi kalau dikatakan bahwa sekarang kamu bukan lagi hamba, loh, berarti makin ringan dong. Makin ringan, makin nyaman dong. Padahal Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah sanggup menanggungnya, belum bisa aku ajarkan, karena ini berat, kau belum sanggup menanggungnya. Apa sih? Bocorkan Bang Yesus, bocorkan kepada Bang Suma dong. Apa yang berat itu? Ini loh Bang Suma, apa? Sebenarnya yang paling berat
bagi orang Yahudi itu adalah apa itu? Tidak taat pada hukum Tuhan. Yaitu mereka bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia anak Tuhan. Maksudnya berat sekali bagi Yahudi untuk meninggalkan ketaatannya, karena orang Yahudi itu adalah hamba Tuhan yang paling taat. Ya, dompala. Justru orang Yahudi itu disebut tegar tengkuk, disebut sebagai pembunuh para nabi, disebut sebagai ular beluda. Kenapa? Karena mereka tidak pernah taat kepada hukum Tuhan. Bahkan Musa mengatakan apa? Di Ulangan 34. Sedangkan aku masih hidup, kamu sudah memperlihatkan pertentanganmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku tak ada. Diperintahkan A, tidak mau. Diperintahkan B, enggak mau. Pokoknya kami enggak mau. Itulah orang Yahudi. Tapi katanya, kalau pengajaran yang akan diajarkan oleh Yesus yang belum sanggup mereka anut adalah membebaskan mereka dari hukum-hukum Tuhan. Ya, asal lo merasa tanta. Bagaimana mungkin? Mustahil. Belum lagi kalau kita lagi lihat jurus-jurusnya di dalam Galatia 3 nomor 27. Apa katanya? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Balau mate. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ini jurus mabuk. Nggak nyambung. Belum lagi di Kolose 2 kita baca, karena itu janganlah lagi kamu ada orang yang menghukum kamu dengan makanan minuman. Ini kan membebaskan, bukan malah sulit. Ini malah membebaskan mereka, membuat mereka lebih mudah untuk menanggung. Sedangkan Yesus mengatakan Yohanes 16 nomor 12, masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Membebaskan kalian dari hukum-hukum Tuhan. Ya. Salome. Mana bisa kayak gitu? Harusnya yang belum sanggup untuk dilakukan adalah mandi junub, sholat tahajud, sholat 5 kali sehari, puasa 30 hari, apalagi berhaji, berzakat, dan itu baru masuk akal. Yang berat itu adalah masuk ke gereja salto kiri salto kanan mana bisa cahayu mama. Inilah kalian yang tak pernah menggunakan akal di dalam beragama. Lalu kemudian di dalam Ibrani juga tuh, sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Alamak, jangan lagi mau menghambakan diri. Loh, berarti ajaran yang akan diajarkan Yesus yang adalah ajaran Kristen itu ajaran yang malah lebih mudah, bukan malah lebih sulit. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Mana yang betul? Katanya masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menegurnya. Apa itu Yesus? Ajaran Kristen. Salome madu rasa. Tidak mungkin ajaran Kristen yang berat. Ajaran Kristen itu ajaran yang paling enteng. Cuman mengaku. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, emang ada orang berkata pakai pantat? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu yang berat. Itu yang berat rupanya. Itu yang berat. Itu yang berat. Sini muka lu, ku tampar sendal. Enggak, bukan itu yang berat. Yang berat itu Islam. Maka ajaran yang akan datang setelah Yesus yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi masa itu, Islam. Nenek Mukiper yang mana yang ngajarkan bahwa ajaran yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi murid Yesus itu adalah ajaran Kristen? Mama durasa. Tidak mungkin. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Itu baru betul. Wahai orang Yahudi,
telah datang kepadamu rasulku untuk menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Itu baru betul. Setelah Yesus, ajaran beratnya adalah dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjuk kepada jalan yang lurus. Apa buktinya ajaran yang berat itu yang belum bisa diajarkan Yesus pada masa itu? Apa? Sekarang zamannya canggih, modern, internet, zaman komputer, zaman digital. Semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana-mana. Kumpul orang Kristen di Senayan, dari yang gendut perutnya sampai yang bangkokan yang keluar biji matanya, kau suruh baca Quran, di mana Al-Quran itu wajib hukumnya dipelajari, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. 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 Kalau baca Bible, berat atau ringan? Oh, ringan. Oh, ringan. Oh, bisa direvisi, dikoreksi kok. Maka yang datang setelah Yesus bukan Bible. Yang datang setelah Yesus adalah Al-Quran Islam. Begitu, saudara. Jadi jangan akal-akalan dalam beragama ini. Harus menggunakan pola akal. Yesusnya berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang terkait dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan? Karena sudah merebak ajaran Kristus palsu kemana-mana, mengajarkan, menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka harus ada yang datang membersihkan dunia ini. Ada yang menghalalkan babi, datang pengharamannya. Tidak boleh. Ada yang menghalalkan minuman, datang pengharamannya. Gak boleh. Dialah yang disebut, ketika ia datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena sudah mendunia dosa. Dosa sudah dihalalkan di mana-mana. Jangan lagi kau mau mempenghambakan diri. Jangan kau mau diatur lagi masalah makanan, minuman. Semuanya boleh. Tak ada yang halal, semua haram. Tak, semuanya halal. Mustahil. Jadi kalau orang saudara-saudara Kristen itu pintar mendudukkan Bible pada pola akal, maka mereka akan sampai kepada kebenaran Islam. Sayangnya mereka bisanya hanya Salome. Gak bisa mereka ini. Jadi kalau kita umat Islam ditanya apa dan bagaimana ajaran setelah Yesus, jelas jalan keselamatan satu-satunya setelah Yesus hanya Islam. Gak ada yang lain. Oh, Yesus aja sendiri disebut apa? Juru selamat kok, bukan juru Kristen. Juru selamat. Juru selamat itu apa? Ya Islam. Islam artinya selamat. Berarti Yesus juru Islam. Kristen apa? Ya itu Kristen, ya pengikut Kristus. Mana Kristus yang mana? Yang keluar dari kubur. Beda. Beda kelas, coy. Jadi polanya kemudian, ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, Yohanes 16:12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ajaran mana yang tidak bisa ditanggung pada masa itu? Kristen? Oh, nggak mungkin. Satu-satunya ajaran yang tidak bisa ditanggung pada zaman itu hanya ajaran Islam. Kalau agama Kristen, apanya yang sulit? Hah? Apa yang sulit di Kristen? Gak ada yang sulit di Kristen itu. Apa coba? Nyanyi-nyanyi. Malam kudus. Apa yang sulit nyanyi-nyanyi? Gak ada yang sulit dengan nyanyi-nyanyi itu. Semua orang hobi nyanyi. Orang mau meninggal aja nyanyi. Ada. Orang lagi jatuh cinta nyanyi. Sakit hati nyanyi. Sakit gigi nyanyi. Banyak utang nyanyi. Menang lotre nyanyi. Kalah judi nyanyi. Apalagi main slot nyanyi. Kalah slotnya, apa nyanyi itu paling gampang dikerjakan. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ajaran yang berat yang tidak bisa kemudian ditanggung pada zaman itu. Ya, saya kira begitu. Tadi yang bertanya mana?
Udah pergi? Ya udahlah. Udah dibawa ambulan? Oh ya sudahlah. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Jadi polanya sangat sederhana. Kalau ingin kemudian sehat hidup dalam beragama, maka pelajari Bible itu. Bible itu akan membawa Anda kepada Islam. Tidak membawa Anda kepada Kristen. Kalau pola yang Anda pakai membaca Bible akal, bukan doktrin. Nah, kalau doktrin ya hancurlah kalian. Saya kira begitu, host. Silakan kalau masih ada yang mau berdiskusi. Ya, ini ada Bang Herman. Bang Herman, selamat malam Bang Herman. Dibuka mute-nya Bang Herman. Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para guru semua lanjut. Krisna naik sini, Krisna. Berat. Ayo Krisna, kalau masih jadi hamba, naik. Kalau jadi anak Tuhan, nyaingilah kau Yesus, kau saingi. Ya, Bila, selamat malam Bila. Kristen atau Muslim Bila? Bang Bila. Oi. Kurang kenceng. Kenapa saya nggak bisa kenceng ya, Bang? Tomboloknya kecil. Leganon. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim. Kristen apa Muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mak Wo, selamat malam. Fi zabi mai syukran. Wah, ini Re naik lagi. Re Marsal, lanjut Re. Bang Re ini tadi Muslim apa Kristen ya? Bang Re. Bang. Kristen kayaknya. Oh, iya. Halo. Ya, halo. Ya, malam semuanya. Iya, selamat malam. Ya. Abang Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, dibawa dulu ya Bang ya, Bang Re ya. Thank you ya, makasih. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Al-KTP. Malam bro. Malam Bang. Ya, silakan. Apalagi yang mau kutanya? Malam Bang Juma. Iya, saudara Al-KTP malam. Saya sih mau tanya tentang Al-Quran sih. Kalau Bible sih udah final ya. Karena berangkat dari konsep ketuhanan, menurut saya Islam udah final ya konsep ketuhanannya. Sedangkan Kristen belum final karena ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan tidak, utusan, guru dan lain sebagainya. Jadi untuk Bible saya udah nggak akan tanya. Saya ingin bertanya ke Al-Quran aja. Iya, silakan. Oke. Saya ingin bertanya di surat Al-Araf, Pak Bang Juma, di 147 tentang Nabi Muhammad menguatkan di Taurat dan Injil. Saya minta penjelasannya Bang Juma, Injil dan Taurat yang bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi Al-Quran Al-Araf ayat berapa tadi? 157 ya? 100, ya, ayat 157. Masya Allah. Baik, saya baca dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyya ummi
ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi di situ tidak dikatakan nama. Nama di situ itu tafsir. Tidak ada membahas tentang nama di dalam ayat tersebut, melainkan hanya penafsiran saja dari para penerjemah. Tapi yang dimaksud di sana mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mereka di sini Bani Israel, Bani Yehuda. Sedangkan yang aneh, yang aneh di Kristen, ketika Al-Quran menerangkan tertulis di dalam Taurat dan Injil, mereka mencarinya di Bible, kan tidak nyambung. Taurat yang dimaksud di sini adalah kitabnya Nabi Musa alaihi salam, dan Injil yang dimaksud di sini adalah ketetapan yang datang kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Isa alaihi salam. Jadi seibarat orang yang disuruh mencari catatan di buku matematika, tapi kemudian dia mencari catatan itu di buku daftar menu makanan. Jadi dia bingung tuh, dia cari dari kitab mereka, mana Nabi Muhammad di sini kak? Gimana mau ketemukan Cahayu? Orang suruh baca di buku kedokteran,